開発中止の判断に至りましたこと、大変残念であります。機体を納入できずに、できなかったということに対して大変申し訳なく思っております。Setelah mengalami 6 kali penundaan, lebih dari 10 tahun pengembangan, dan hampir 9 miliar dolar yang dihabiskan, Mitsubishi mengumumkan pada tahun 2020 bahwa pengembangan Mitsubishi Regional Jet atau SpaceJet akan dibekukan. Lebih lanjut, tahun 2024 Mitsubishi resmi memberhentikan proyek Mitsubishi Regional Jet atau SpaceJet. Bagaimana proyek aerospace dari Jepang ini jatuh? Simak video ini sampai habis. Sebelum Perang Dunia II, Jepang memiliki industri pesawat terbang yang berkembang pesat. Perusahaan seperti Mitsubishi, Hitachi, Fuji, dan Kawasaki masuk ke industri tersebut atas dorongan kebijakan pemerintah. Namun, banyak proyek mereka adalah untuk militer, sehingga perkembangan industri terhenti setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Penundaan ini sangat krusial karena berarti Jepang tertinggal dalam peralihan teknologi generasional dari pesawat baling-baling ke pesawat jet. Pada saat yang sama, karena industri sebelumnya melayani pemerintah, tidak ada perusahaan yang kompetitif secara komersial. Mereka tidak memiliki pengalaman menjual kepada maskapai di dalam atau luar negeri. Jadi satu-satunya usaha Jepang dalam membangun pesawat komersial setelah perang adalah NMC WS-11, sebuah pesawat turboprop yang pertama kali terbang pada tahun 1962. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang atau MITI yang ingin menggantikan Douglas DC-3 pada rute domestik pendeknya, mendorong konsorsium perusahaan Jepang untuk merancang dan membangunnya. WS-11 diproduksi selama 1 dekade sebelum dihentikan pada tahun 1974. Mereka berhasil menjual sekitar 161 unit kepada beberapa pelanggan. Pasukan bela diri Jepang, militer de facto Jepang, terus mengoperasikan pesawat tersebut selama bertahun-tahun. Tapi secara keseluruhan, proyek tersebut gagal dan menyebabkan kerugian sebesar 600 juta dolar. Namun, pengalaman US-11 memungkinkan Jepang masuk ke jaringan pemasok Boeing dan negara tersebut segera mendominasi industri otomotif komersial global. Tapi industri pesawat komersial terkonsolidasi di Amerika Serikat dengan Eropa bergabung dalam duopoli segera setelahnya. Industri perjalanan udara komersial dilayani oleh 3 jenis pesawat. Pesawat jet besar yang menampung lebih dari 100 orang, pesawat turboprop kecil, dan akhirnya pesawat jet regional. Pesawat jet regional ini berada di tengah-tengah. Biasanya dapat menampung sekitar 100 penumpang dan dapat terbang lebih jauh daripada pesawat turboprop biasa. Di Amerika Serikat, pesawat ini menghubungkan penumpang ke bandara hub dan spoke besar. Pesawat jet regional pertama tiba di pasar pada awal 1950-an untuk menggantikan generasi pesawat turboprop yang sudah tua. Meskipun British Aerospace atau PAM-6 adalah pelopor kategori ini, pasar tersebut diambil alih oleh Bombardier dari Kanada dan Embraer dari Brasil. Kedua perusahaan ini telah lama memegang mayoritas pangsa pasar, tetapi baru-baru ini pasar tersebut melihat persaingan baru dari Sukhoi Superjet 100 Rusia dan Comac ARJ-21 Cina. Para pendatang baru ini berusaha memanfaatkan apa yang diharapkan menjadi pasar yang berkembang, setidaknya sebelum tahun 2019. Pengamat industri di Jepang merasa ada peluang untuk menanamkan bendera mereka dan benar-benar memantapkan diri dalam teknologi unggulan. Pada tahun 2003, MITI Modern Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri memulai program 5 tahun senilai 400 juta dolar untuk mempelajari pesawat jet regional asli yang mampu menampung 30 hingga 90 penumpang. Rencana awalnya adalah untuk pesawat dengan 30 hingga 50 kursi, namun kemudian ditingkatkan menjadi 70 hingga 90 kursi setelah para analis menentukan bahwa permintaan pasar untuk kategori ini akan jauh lebih besar selama 20 tahun ke depan. Lebih dari 4.500 unit. Pemerintah memilih Mitsubishi Heavy Industries untuk memimpin proyek ini. Mereka memamerkan konsepnya pada tahun 2007 dan setahun kemudian secara resmi meluncurkan program tersebut. Mitsubishi mendirikan anak perusahaan bersama Toyota dan lainnya, yaitu Mitsubishi Aircraft Corporation. Seperti yang saya katakan, ini adalah proyek pesawat komersial pertama Jepang dalam hampir 50 tahun. Mitsubishi sendiri belum mengembangkan pesawat komersial sejak MC-20 pada tahun 1940. Di sisi lain, Mitsubishi Heavy Industries adalah salah satu perusahaan terbesar dan paling bergengsi di Jepang. Mereka saat ini merupakan pemasok militer terbesar di Jepang dengan pengalaman memproduksi pesawat tempur. Selain itu, mereka dan perusahaan Jepang lainnya juga merupakan pemasok yang sangat penting bagi Boeing. Jepang menyumbang 35% dari rata-rata Boeing 787, termasuk beberapa bagian terpentingnya seperti sayap utama.
Ada dua spesifikasi, MRJ-90 yang menampung 85 hingga 90 orang dan MRJ-70 yang menampung 70 hingga 80 orang. Mereka memposisikan pesawat ini sebagai pesawat penumpang berteknologi tinggi dan bergaya. Pesawat ini akan nyaman untuk terbang dengan kompartemen bagasi di atas yang luas dan jendela besar. Pesawat saat ini harus efisien. Tahun 2008 adalah tahun minyak seharga $100 dan bahan bakar adalah biaya terbesar kedua bagi maskapai penerbangan. Jadi Mitsubishi Regional Jet dirancang untuk hemat bahan bakar. Mitsubishi mengklaim pengurangan bahan bakar sebesar 20 hingga 30% dibandingkan pesaingnya. Mereka menyebutnya sebagai pesawat terhijau di dunia. Untuk membantu mengembangkan teknologi pembeda pesawat ini, pemerintah Jepang memberikan ratusan juta dolar dalam bentuk subsidi. Misalnya untuk pengembangan berbagai teknologi seperti teknologi cetakan komposit karbon dan desain aerodinamis yang canggih. MRJ harus mencapai 3 tonggak besar sebelum maskapai penerbangan dapat mulai menerima pengiriman dan terbang. Pertama, menyelesaikan desain. Kedua, membangun rantai pasokan dan memulai produksi yang memuncak dengan penerbangan pertama. Ketiga, lulus uji terbang dan mendapatkan sertifikasi dari Badan Keselamatan Penerbangan yang relevan. Rencana awal tahun 2008 memiliki target peluncuran pada tahun 2013 dan akan menghabiskan sekitar 1,3 miliar dolar untuk pengembangan. Untuk mengembalikan biaya pengembangan tersebut, pesawat ini harus menjual sekitar 300 hingga 400 unit. Mitsubishi akhirnya menerima pesanan dari maskapai penerbangan baik di dalam maupun di luar Jepang. Japan Airlines dan ANA di dalam negeri, 2 maskapai penerbangan US Skywest dan Eastern Airlines di luar negeri. Hal ini akan memiliki konsekuensi produk yang signifikan di kemudian hari. Anggota tim proyek juga bertemu dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Pertanahan, Coast Guard, dan Kementerian Pertahanan dengan harapan mendapatkan pesanan dari mereka. Namun, tidak ada yang memberikan komitmen pasti, dan dalam kasus Coast Guard, mereka akhirnya memilih pesawat lain sepenuhnya, yaitu turboprop DHC-8Q300 dari produsen Kanada, de Havilland Kanada, untuk memenuhi tenggat waktu rencana awal dengan tanggal peluncuran tahun 2013. Pesawat pertama harus siap untuk uji terbang pada tahun 2011. Desain MRJ ini akan menggunakan persentase bahan komposit berbasis karbon yang signifikan, sebagian besar di sayap utamanya. Mereka mungkin berharap dapat memanfaatkan pemasok eksklusif komposit karbon Boeing di Jepang, Toray. Namun segera setelah itu, pada bulan September 2009, desain proyek tersebut berubah. Dalam desain baru ini, sayap utama diubah menjadi terbuat dari aluminium, hanya sayap belakang yang akan terbuat dari komposit karbon, mengurangi persentase komposit pesawat dari 30% menjadi 10 atau 15%. Alasan mengapa perubahan desain ini terjadi tidak sepenuhnya jelas. Bisa jadi karena kurangnya kelonggaran dalam rantai pasokan, Toray tidak dapat mengirimkan cukup bahan komposit yang sangat rumit ini dalam waktu setahun. Mungkin juga disarankan bahwa perubahan itu terkait desain. Pesawat jet regional harus lepas landas dan mendarat lebih sering daripada pesawat besar. Bahan komposit kuat terhadap gaya tarik tetapi lemah terhadap gaya tekan, seperti yang dialami selama lepas landas dan pendaratan. Apapun yang terjadi, program tersebut tertunda 6 bulan. Penerbangan pertama diundur ke kuartal kedua tahun 2012 dan pengiriman ke awal 2014. Ini akan menjadi penundaan pertama, tetapi pada saat itu tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Mitsubishi dan Boeing memiliki aliansi yang komprehensif dan sudah lama. Aliansi ini sebagian merupakan hasil dari persyaratan politik yang mengharuskan Boeing untuk mengalokasikan sebagian produksi kepada produsen Jepang. Dengan kata lain, perjanjian transfer teknologi. Untuk waktu yang lama, Jepang telah memanfaatkan strategi ini untuk membangun kemampuan perusahaan domestiknya. Namun dalam kasus ini, aliansi tersebut tampaknya berhasil untuk kedua belah pihak. Boeing memang mempertimbangkan untuk berinvestasi di Mitsubishi Aircraft, tetapi kesepakatan tersebut gagal karena alasan apapun. Pada akhirnya, mereka menawarkan konsultasi strategis dan teknis. Masuk akal mengapa Boeing akan melakukan ini. Mereka tidak membuat pesawat jet regional sendiri, dan MRJ akan menggantikan 737 mereka setidaknya untuk ANA. Jepang adalah salah satu pasar paling kritis mereka. Berkontribusi pada MRJ akan memperdalam keterlibatan mereka di sana.
Setelah penundaan pertama pada tahun 2010, seorang eksekutif Boeing menyarankan agar Mitsubishi Aircraft menggunakan kokpit dari Boeing 737 untuk MRJ. Jika melihat kembali, melakukannya akan menghemat waktu dan biaya. Untuk satu hal, Mitsubishi akan dapat memanfaatkan jaringan pasokan global Boeing, mendapatkan keuntungan skala ekonomi. Selain itu, pilot akan lebih akrab dengan kokpit tersebut dan itu mungkin mengurangi jumlah jam pelatihan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah meminta agar sebagian besar pesawat, setidaknya 30%, bersumber dari dalam negeri. Ini sejalan dengan ARJ-21, pesawat jet regional asli Cina yang melakukan penerbangan perdananya 2 tahun sebelumnya pada tahun 2008. Menyamai persentase ini akan lebih menantang jika Mitsubishi menerima tawaran kokpit dari Boeing. Terlepas dari itu, pada tahun 2010, Mitsubishi mengumumkan bahwa mereka telah mengunci desain pesawat dan melanjutkan dengan manufaktur. Perakitan pesawat dimulai pada bulan April 2011. Selama 3 tahun berikutnya, Mitsubishi berjuang untuk membangun jaringan pasokannya untuk MRJ. Sebuah pesawat tunggal memiliki sekitar 1 juta bagian individu, 3 kali lebih banyak daripada mobil komersial rata-rata. Barang-barang ini jauh lebih presisi dan sulit untuk diproduksi, dan karena itu sering dibuat oleh sekelompok kecil pemasok. Boeing sering mendapatkan bagian yang mereka inginkan kapan mereka inginkan, tetapi untuk semua orang lain, mereka harus menunggu. Ketika bagian yang tepat tidak tersedia, kemajuan manufaktur berhenti dan jadwal bergeser. Pada saat yang sama, para pemasok membuat bagian tanpa jaminan bahwa mereka akan memiliki skala ekonomi. Boeing dan Airbus membangun ratusan pesawat setiap tahun dan dapat menekan harga lebih rendah. Perusahaan lain harus membayar jauh lebih banyak. Terkadang, Mitsubishi harus membayar 2 kali lebih banyak daripada Boeing untuk suatu bagian tertentu. Untuk alasan ini, pada bulan April 2012, tepat ketika penerbangan pertama pesawat seharusnya terjadi, menurut rencana awal tahun 2008, Mitsubishi mengumumkan penundaan program kedua. Penerbangan pertama akan diundur lebih dari setahun ke kuartal ketiga tahun 2013. Pengiriman akan dijadwal ulang ke pertengahan tahun 2015. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang dengan pesanan besar dari Skywest Airlines yang disebutkan sebelumnya, maskapai penerbangan regional terbesar di Amerika Utara. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan memesan 100 MRJ-90 dengan opsi untuk 100 pesawat lagi, sebuah kesepakatan senilai 4,2 miliar dolar. Berita baik sebenarnya. Tetapi program tersebut masih merugi karena biaya bagian yang sangat tinggi. Mitsubishi harus menaikkan target penjualannya dari 1.000 menjadi 1.500, dengan titik impas penjualan sebanyak 750 pesawat. Pada titik ini, MRJ telah mengumpulkan pesanan untuk sekitar 407 pesawat, termasuk opsi. Setahun kemudian, pada bulan Agustus 2013, perusahaan mengumumkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja sama dengan mitra pemasok mereka, sehingga terjadi penundaan produksi ketiga. Pengiriman pertama MRJ akan diundur 2 tahun lagi dari pertengahan 2015 ke pertengahan 2017. Pada bulan Oktober 2014, Mitsubishi mengadakan upacara peluncuran. Ini menandakan selesainya perakitan pesawat pertama dan merupakan tonggak besar. Berbagai organisasi pers, eksekutif Mitsubishi, dan pejabat pemerintah menghadiri acara ini. Ini merupakan event besar karena pesawat komersial asli pertama Jepang dalam 50 tahun. Ito, Presiden ANA, pelanggan pertama, berkata, "Saya terkesan dengan penampilan gagah MRJ. Saya tidak sabar untuk menerima pesawat pertama dan merupakan kehormatan bagi kami menjadi maskapai pertama di dunia yang mengoperasikannya." Penerbangan pertama dilakukan setahun kemudian pada bulan November 2015 di Bandara Nagoya dan tampaknya berjalan dengan baik. 3 pesawat militer Jepang mendampingi pesawat tersebut saat lepas landas dari landasan pacu 34 dan terbang selama sekitar 87 menit, mencapai ketinggian sekitar 15.000 kaki. Namun, masih ada beberapa tes uji sebelum pelanggan dapat mulai menerima pengiriman. Pertama, uji terbang internal perusahaan, puluhan penerbangan dengan 5 pesawat uji terbang yang berbeda. Pesawat kemudian harus melewati uji sertifikasi tipe, setidaknya 2.500 jam uji terbang, sebagian besar di Amerika Serikat. Pejabat akan melihat apakah pesawat tersebut memenuhi standar dalam hampir 400 item garis. Dengan demikian, setelah meninjau jadwal keseluruhan, Mitsubishi memutuskan bahwa penundaan keempat diperlukan.
Perusahaan mengundur pengiriman pertama 1 tahun lagi ke kuartal ketiga tahun 2018. Ini akan menempatkan rilis MRJ pada waktu yang hampir bersamaan dengan seri E2 Embraer. Kedua pesawat menggunakan mesin Pratt & Whitney yang sama, menghilangkan keunggulan konsumsi bahan bakar 20% MRJ pada tahun 2016. Anggaran program MRJ telah membengkak menjadi hampir 3 miliar dolar AS. Selama 2 tahun berikutnya, pesawat tersebut menjalani uji terbangnya. Pesawat itu dipamerkan di berbagai pertunjukan di Singapura dan Inggris. Pesawat uji mengunjungi bandara di Anchorage, Guam, San Jose, Honolulu, dan Kepulauan Marshall. Namun tes TC sangat menantang. Kesalahpahaman sering terjadi. Perusahaan juga merugikan dirinya sendiri dengan kurangnya dokumentasi yang memadai. Akibatnya, setiap engineer memilih cara mereka sendiri di area seperti kabel listrik. Hal ini secara langsung menyebabkan penundaan nomor 5. Pada tahun 1996, penerbangan TWA-800 meledak dan jatuh, menewaskan 230 orang. Penyelidikan NTSB memutuskan bahwa sebuah ignisi, kemungkinan dari korsleting di kabel, menyebabkan tangki bahan bakar tengah meledak. Imbasnya, FAA memperketat sertifikasi kabel pesawat. Mitsubishi mengetahui hal ini, tapi karena tim teknik mereka melakukan desain kabel tanpa dokumentasi yang memadai, mereka tidak dapat menjelaskan kepada regulator mengapa mereka memasangnya dengan cara tertentu. Bukannya ngerjain dari ulang sekitar 23.000 kabel satu persatu, perusahaan malah milih untuk mengulang semuanya. Ini sama dengan desain internal total karena kabel ada di seluruh pesawat kayak pembuluh darah di tubuh. Jadi tanggal pengiriman diundur lagi ke pertengahan tahun 2020. 4 dari 5 penundaan sejauh ini disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang rapi. Presiden Miyanaga dari Mitsubishi Heavy Industries berkomentar saat itu, "Apa yang saya pelajari kali ini adalah bahwa saya seharusnya belajar sedikit lebih banyak tentang pengumpulan informasi pra-pengembangan dan analisis risiko." Sebagai tanggapan, Mitsubishi mengubah struktur organisasinya. Mereka mempekerjakan lebih banyak engineer asing dengan pengalaman pesawat terbang dan memberi mereka kekuatan untuk membuat perubahan. Selain itu, Presiden Miyanaga mengambil lebih banyak kendali langsung ke dalam anak perusahaan dan presiden anak perusahaan tersebut akan pensiun. Ini tanda bahwa penumpukan penundaan menjadi bom waktu di masa depan. Pada titik ini, terlihat tidak mungkin kalau program ini akan pernah menguntungkan. Juni 2019, Mitsubishi merubah merek MRJ menjadi Mitsubishi SpaceJet. MRJ 90 diubah namanya menjadi SpaceJet M90 dan MRJ 70 diubah menjadi SpaceJet M100. Mitsubishi melakukan ini sebagai tanggapan atas kekhawatiran pelanggan terbesar mereka, maskapai penerbangan regional Amerika seperti SkyWest, yang menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2009, dan Trans-States Holdings atau TSH. Kedua maskapai ini saja memiliki 70% dari buku pesanan. Banyak maskapai penerbangan regional Amerika beroperasi di bawah bendera maskapai besar seperti United. Pilot maskapai besar berserikat untuk melindungi pendapatan pilot mereka dari kemungkinan pemotongan upah karena penerbangan regional yang lebih murah. Serikat pekerja memiliki sesuatu yang disebut klausul cakupan yang mempengaruhi jumlah kursi pesawat dan berat lepas landas maksimumnya. Sehingga Mitsubishi menambahkan beberapa kaki untuk mengubah MRJ-70 menjadi MJ-100. Hal ini secara alami berdampak pada jadwal pengiriman. Akhir Januari 2020, Mitsubishi mengumumkan bahwa mereka sekali lagi perlu mengundur pengiriman dari pertengahan 2020 ke 2021 atau lebih lama lagi. Kalau dihitung lagi, ini sudah penundaan ke-6. Ini karena desain pesawat baru tidak dapat memperoleh sertifikasi yang diperlukan sebelum waktu tersebut. Pada saat yang sama, sebuah peristiwa dunia tertentu sedang terjadi dan memiliki efek langsung pada perjalanan udara global. Pada Maret 2020, penerbangan sertifikasi tipe untuk unit MJ-90 atau JA-26MJ ditunda karena lockdown pandemi. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Mitsubishi Heavy Industries melaporkan kerugian kuartalan. Pada Mei 2020, Mitsubishi mengurangi setengah dari rencana pengembangan SpaceJet, produksi pesawat akan ditunda. Perusahaan juga mengurangi jumlah karyawan dan menutup berbagai pusat pengembangan di Amerika Serikat, membawa pekerjaan tersebut kembali ke Jepang. Beberapa bulan kemudian, pada Oktober 2020, perusahaan mengumumkan rencana manajemen jangka menengah 3 tahun. Semua pengembangan SpaceJet M90 akan dihentikan sementara dan 95% karyawan di Mitsubishi Aircraft diberhentikan.
Perusahaan hanya akan mempertahankan dokumentasi sertifikasinya sambil menunggu pemulihan perjalanan udara yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024. Perjalanan maskapai penerbangan Jepang adalah perjalanan yang sulit dan mencerminkan kesulitan dalam membangun pesawat komersial mutakhir. Namun, pada saat yang sama, perusahaan sedang membuat kemajuan. Dari 2003 hingga 2020, jet ini terus bergerak maju. Sangat menarik untuk membandingkan Mitsubishi SpaceJet dengan ARJ-21 dari China. Pesawat tersebut melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2008, 6 tahun setelah dimulainya program pada tahun 2002. Jika bukan karena pandemi COVID-19, SpaceJet mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kejayaannya. Program ini secara fungsional sudah mati dan akan membutuhkan banyak usaha untuk menghidupkannya kembali. Pada 6 Februari tahun 2023 akhirnya program SpaceJet dihentikan. Alasan proyek tersebut dihentikan seperti yang saya sebut sebelumnya, kurangnya pemahaman awal tentang sertifikasi tipe yang sangat sulit untuk pesawat komersil dan kurangnya sumber daya untuk lanjutin proyek ini. Pesawat SpaceJet sudah mencapai lebih dari 3.900 jam uji terbang tanpa masalah keselamatan. Industri penerbangan Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan pesawat baru setelah kegagalan proyek Mitsubishi SpaceJet pada tahun 2023. Namun, Jepang melalui METI mencoba menginvestasikan sekitar 5 triliun yen atau 31 miliar dolar dalam proyek ini meskipun menghadapi hambatan berupa biaya pengembangan yang tinggi, peralihan fokus ke sektor pertahanan, dan kurangnya eksposur dalam segmen pesawat berbadan padat. Bulan Maret 2024, Japan Aircraft Development Corporation atau JADC mengeluarkan strategi aerospace nasional baru yang menyoroti kurangnya eksposur perusahaan aerospace utama seperti Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, dan Shinmeiwa ke segmen pesawat berbadan padat yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan ini adalah pemain kunci dalam program pesawat berbadan lebar Boeing. Strategi ini juga memaparkan ambisi untuk meluncurkan pesawat penumpang baru pada tahun 2030-an. Bulan Juni, Hiroyuki Koguchi, wakil presiden senior di Mitsubishi Heavy Industries, menyatakan kalau industri masih waspada terhadap risiko dan merasa bahwa waktunya belum tepat untuk berkomitmen pada program pengembangan pesawat baru, mengingat tantangan dan ketidakpastian yang ada. Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran karena kegagalan program SpaceJet sebelumnya. Mitsubishi dilaporkan telah menggelontorkan 1 triliun yen ke SpaceJet, yang sebelumnya telah diberi merek sebagai Mitsubishi Regional Jet atau MRJ. Tantangan lainnya adalah bahwa perusahaan pesawat terbang Jepang diproyeksikan akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor pertahanan, karena Tokyo berupaya meningkatkan kemampuan militernya untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok yang semakin militeristik. Selain itu, white paper JADC mencatat bahwa perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak di bidang pesawat terbang komersial juga terlibat dalam berbagai industri lain. Ini mengurangi kemampuan mereka untuk fokus pada pesawat terbang. Contohnya, Mitsubishi Heavy Industries juga terlibat dalam sektor energi, mesin industri, infrastruktur, dan sektor lainnya. Karena mempunyai banyak sektor bisnis, mereka membatasi sumber daya dan fokus yang dapat mereka berikan untuk pengembangan pesawat komersial. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.